Kecap Mbah Joyo. Jadi Mbah Joyo ini adalah tetangga saya dekat rumah. Beliau punya usaha pembuatan kecap dan tempe. Bapak saya, ibu saya, dan bahkan mbah saya itu dulu bekerja di tempatnya Mbah Joyo ini, gitu ya. Terus waktu kecil saya juga sering main ke tempat pembuatan tempe dan kecapnya ini. Jadi dulu saya di sana sering baca majalah Bubu, baca buku-buku bekas, bahkan baca majalah Liberty. Itu majalah yang bisa membuat Anda merinding dan menggelinjang dalam waktu bersamaan. Itu majalah-majalah yang dipakai untuk bungkus tempe, gitu ya. Jadi saya punya semacam ikatan emosional lah ya dengan Mbah Joyo ini. Nah, terus setelah Mbah Jo meninggal, usaha pembuatan tempe dan kecap ini diteruskan oleh anaknya Mbak Saropah gitu. Saya memanggilnya Mbak Ipah. Kemudian saya dan teman-teman itu berinisiatif untuk gimana kalau kita ikut mempromosikan kecap ini dan mengemasnya menjadi lebih catchy agar bisa dijual di marketplace gitu. Saya bilang ke Mbak Ipah, kemudian Mbak Ipah sepakat gitu, dan akhirnya kami bikinlah kemasan atau produk kecap Mbah Joyo dalam versi yang sudah botolan seperti ini. Karena sebelumnya kecap Mbah Joyo ini hanya dijual di Magelang toh, bahkan bukan hanya di Magelang, hanya di kampung Seneng Banyurojo itu gitu. Jadi orang kalau mau beli itu datang ke tempatnya, bawa wadah sendiri dan dibungkusin tuh per cantuk. Jadi per apa ya istilahnya, per gelas kecil gitu. Untuk harga kami jual di harga 34.340 mili. Ini sebenarnya harga yang relatif mahal karena kalau dengan harga segitu dibelikan kecap brand besar seperti kecap ABC, kecap Bango atau kecap Sedap itu bisa dapat 2 kali lipat gitu. Tapi saya merasa harus tetap menjual di harga segitu karena ya kami masih UMKM, produksi kami sangat terbatas. Seminggu itu kami cuma produksi 2 tong gitu. Jadi kami ya tidak bisa bermain dengan membanting harga gitu, dan ya memang kami masih UMKM. UMKM itu kan haram kalau bersaing banting harga gitu. Jadi UMKM memang harus fokus ke value gitu. Dan 34.000 tuh bagi kami sangat worth it lah untuk kecap yang dahsyat ini ya. Makanya target market kecap ini adalah orang-orang yang tidak tahu harga kecap atau malah tidak peduli harga kecap. Semua kecap memang nomor satu ya, minimal bagi penikmatnya atau penggemarnya gitu ya. Ya, kecap Mbah Joyo ini enak, kecap cap lele enak, kecap cap kalkun enak, kecap cap beteng enak, kecap siandine enak, kecap kencana juga enak. Ya semua kecap tradisional lokal itu ya pasti enak gitu, dan ya nggak mungkin nggak enak karena mereka bertahan puluhan tahun gitu. Jadi semua kecap itu pasti punya penikmatnya sendiri, dan ya memang kecap bukan sesuatu yang bisa dikompetisikan. Ini pengalaman baru bagi saya menjual kecap ya, karena tadinya saya akan menjual buku dan menjual tulisan ya, dua produk yang lekat dengan kesan intelektualitas gitu, dan sekarang saya menjual kecap gitu, sesuatu yang jauh dari itu gitu. Tapi lama-lama saya berusaha memahami bahwa ya makanan enak itu kan produk kebudayaan, ya lahir dari kecerdasan dan kepekaan yang diasah terus-menerus. Jadi segala hal yang berkaitan dengan itu adalah juga produk intelektualitas. Makanya kecap ini salah satunya, kecap ini adalah produk intelektualitas. Anda harus membeli produk intelektualitas ini.